Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Jika prinsip dan metode penyelidikan firman Tuhan sudah diikuti, maka ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu sikap yang harus dimiliki oleh para penyelidik Alkitab agar pekabaran yang disampaikan tidak masuk angin, alias angin timur, yang cenderung dan berpotensi melemahkan pekabaran firman yang disampaikan. Apakah diperkenankan untuk menjaga perasaan sehalus mungkin, as mild as possible, dalam pemberitaan firman Tuhan? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang sensitif dalam edisi-edisi selanjutnya yang mungkin bisa mengusik comfort zone beberapa pihak, ada baiknya kita mengambil sikap yang benar dalam pemberitaan Injil. Sikap seperti apa yang mutlak harus dimiliki pemberita Injil? Kita buka jawabannya dalam Titus 1 ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Menyampaikan pekabaran dengan menjaga-jaga perasaan akan menyebabkan pekabaran menjadi tidak tepat sasaran dan tidak membuat iman orang yang mendengarnya menjadi sehat dan bertumbuh. Proof text untuk ayat tersebut di atas boleh kita baca dalam Ibrani 3 ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi dikeraskan hatinya karena tipu daya dosa. Jadi pekabaran yang terus terang dan tegas tanpa embel-embel dapat mencegah si pendengar agar tidak jatuh ke dalam dosa. Mengapa dalam menegur atau menasihati orang yang tertipu dalam hal kebenaran harus terus-menerus atau setiap hari seperti yang disampaikan Rasul Paulus? Mari kita buka dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Konotasi berbuat baik dalam ayat ini tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga termasuk hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Dalam kutipan roh nubuat yang lain, dalam 9 Testimonies, halaman 220, paragraf 1 yang bunyinya sebagai berikut. Dalam peperangan ini tidak ada pembebasan. Agen-agen setan tidak pernah berhenti sejenak dalam pekerjaan penghancuran mereka. Mereka yang berada dalam pelayanan Kristus harus mengawasi setiap pos terdepan. Tujuan kami adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa dari kehancuran. Ini adalah pekerjaan dengan kebesaran yang tak terbatas, dan manusia tidak dapat berharap untuk memperoleh keberhasilan di dalamnya kecuali dia bersatu dengan pekerja ilahi. Jika agen-agen setan dalam bentuk manusia kerja tanpa lelah, maka hamba-hamba Tuhan juga tidak boleh jemu-jemu mengamarkan mereka yang siap binasa. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Korintus seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Ayat ini dipertegas lagi oleh roh nubuat dalam buku 9 Testimonies
halaman 220 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut. Orang Kristen didorong untuk menunjukkan ketekunan yang sabar dalam meneruskan pekerjaan pelayanan Injil sehubungan dengan pekerjaan medikal misioneri. Ketika ia memperoleh pengalaman dalam agama yang sejati, ia memperoleh pengetahuan spiritual yang membentuk karakter. Dalam kondisi apapun, hamba-hamba pemberita Injil harus bekerja sebagaimana yang diuraikan dalam Christ Object Lesson halaman 248 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam perintahnya kepada Timotius, Paulus menulis perantaraan Roh Kudus berkata, "Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Dikutip dari 2 Timotius 4 ayat 2, dan kepada Titus dia menulis, "Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman." Ini dikutip dari Titus 1 ayat 13. Apa komentar Roh Nubuat untuk ayat tersebut di atas? Kita baca 7 letter manuskrip, letter 31 tahun 1891, paragraf 11 yang berbunyi sebagai berikut. "Sementara masa percobaan diberikan kepadamu dengan murah hati, keluarlah dari dunia, pisahkan dirimu dari adat istiadatnya, prinsip-prinsipnya, pengaruhnya, dan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, dan jangan membuat persediaan bagi daging untuk memenuhi hawa nafsunya dengan biaya apapun atau penghinaan bagi diri Anda sendiri. Anda harus melakukan ini jika Anda ingin mewarisi hidup kekal. Kesaksian ini benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman." Jadi apa yang harus dilakukan umat Tuhan sejati untuk dunia? Ayat dan kutipan di atas menekankan pentingnya menegur, mengamarkan dengan tegas agar sehat dalam iman dan mewarisi hidup kekal. Kutipan yang lain dari Christ Object Lesson halaman 44 paragraf 2 berbunyi sebagai berikut. "Benih yang ditaburkan di pinggir jalan melambangkan firman Allah manakala ia jatuh ke dalam hati seorang pendengar yang tidak memperhatikan. Seperti jalan yang sukar dipijak oleh kaki manusia dan binatang adalah hati yang menjadi jalan bagi lalu lintas dunia, kepelesiran serta dosa-dosanya, tenggelam dalam cita-cita yang mementingkan diri, serta pemanjaan-pemanjaan yang penuh dosa. Jiwa itu menjadi dikeraskan hatinya karena tipu daya dosa. Kecakapan spiritual lumpuh. Manusia mendengar firman itu tetapi tidak memahaminya. Mereka tidak melihat bahwa hal itu dimaksudkan terhadap dirinya. Mereka tidak dapat merasakan kasih Kristus, dan mereka melewatkan kekabaran rahmat-Nya sebagai sesuatu yang tidak mengkhawatirkan mereka. Konsekuensi apa yang kita terima jika kita jaga-jaga perasaan dalam memberitakan Injil? Kita buka jawabannya dalam buku Early Writings halaman 76 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut. "Ketika pertama kali Tuhan memberi saya pekabaran untuk disampaikan kepada umat-Nya, sulitlah bagi saya untuk menyatakannya, sehingga saya sering melunakkannya dan menjadikannya sehalus mungkin, jangan-jangan sampai menyakiti hati orang lain.
adalah merupakan suatu ujian besar untuk memberitakan pekabaran itu sebagaimana Tuhan memberikannya kepada saya. Saya tidak menyadari bahwa saya sangat tidak setia dan tidak melihat dosa serta bahaya berlaku. Demikian sampai dalam khayal saya dibawa ke hadirat Yesus. Ia memandang kepada saya dengan marah dan memalingkan wajahnya dari saya. Kutipan ini mengajarkan dan mengamarkan semua pemberita Injil dan penyelidik firman Tuhan agar membuang jauh-jauh sikap menjaga-jaga perasaan dalam menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Adalah dosa bagi pemberita Injil jika tidak menyampaikan Injil itu sebagaimana adanya. Saudara bisa bayangkan betapa berkecamuk dan campur aduknya pikiran Ellen G. White ketika dalam khayal dia menghadap Yesus yang marah kepadanya. Satu lagi penggalan khayal Ellen G. White sehubungan dengan pemberitaan Injil dengan kutipan sebagai berikut. Sekali lagi malaikat itu mengangkat saya berdiri seraya berkata, "Ini bukanlah perkaramu sekarang, tetapi pemandangan ini telah lewat di hadapanmu, supaya engkau mengetahui apakah kedudukanmu kelak jika sekiranya engkau lalai menyampaikan kepada orang lain apa yang telah dinyatakan Tuhan kepadamu." Semua murid sejati Kristus memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal mengabarkan Injil, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Begitu pentingnya kesungguh-sungguhan dan keberanian dalam menyampaikan kabar Injil ke seluruh dunia, sampai-sampai Ellen G. White ditunjukkan sebuah vision yang menggambarkan betapa ngerinya risiko yang diterima oleh hamba-hamba yang tidak setia dan yang tidak berkomitmen dalam menaburkan kebenaran masa kini. The last but not least, jika sikap, kesabaran, keberanian, dan ketegasan diaplikasikan dalam penyampaian Injil, maka prinsip kesederhanaan juga diperlukan para pemberita Injil dalam menyampaikan pekabarannya. Untuk itu kita baca Matius 10 ayat 42 yang berbunyi sebagai berikut. "Dan barang siapa memberi air sejuk sesangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Roh Nubuat memberi penjelasan yang terperinci dalam 9 Testimonies halaman 142 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut. Pekerjaan harus dilaksanakan dalam kesederhanaan kebenaran. Jalankan pekerjaanmu dengan kerendahan hati. Jangan pernah melampaui kesederhanaan Injil Kristus, bukan dalam seni pertunjukan, namun dalam meninggikan Kristus, penebus yang mengampuni dosa. Anda akan menemukan kesuksesan dalam memenangkan jiwa. Ketika Anda bekerja untuk Tuhan dengan kesabaran dan kerendahan hati, Dia akan menyatakan dirinya kepada Anda. Dalam kutipan Roh Nubuat yang lain, dalam buku Prophets and Kings halaman 219 paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut. Namun karena mereka hanya dapat melayani dalam hal-hal kecil, mereka menganggap diri mereka seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Dalam hal ini mereka salah. Seseorang mungkin aktif melayani Tuhan sambil melakukan tugas sehari-hari yang biasa seperti menebang pohon, membersihkan tanah, atau sedang membajak, seperti Elisa yang sedang membajak dipanggil untuk menggantikan Elia. Buku yang sama, halaman 219, paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut. Bukanlah kepemilikan talenta-talenta yang luar biasa yang memungkinkan kita
memberikan pelayanan yang dapat diterima, tetapi pelaksanaan tugas sehari-hari yang teliti, semangat yang puas, tidak terpengaruh, minat yang tulus terhadap kesejahteraan orang lain. Dalam keadaan yang paling sederhana, keunggulan sejati dapat ditemukan. Kutipan yang lain dari buku Prophets and Kings halaman 164 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut. Keberanian dan pengharapan sangat penting untuk pelayanan yang sempurna kepada Tuhan. Inilah buah dari iman. Keputusasaan adalah dosa dan tidak masuk akal. Tuhan mampu dan berkehendak lebih berlimpah untuk memberikan kepada hamba-hambanya kekuatan yang mereka perlukan dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Jadi kriteria pelayanan berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat adalah tegas, berani, sabar, sederhana, terus terang dalam kondisi apapun, dan sebaliknya sikap menjaga-jaga perasaan, as mild as possible, dalam menyampaikan Injil kebenaran harus disingkirkan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.